Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nurdiansyah dengan NIM 2014 010122, Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Toharoh guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama itu apa itu pengertian dari toharoh. Yang kedua, apa dasar hukum dari toharoh. Yang ketiga, bagaimana tata cara bertoharoh. Dan yang keempat, apa hikmah dari bertoharoh. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian toharoh. Secara harfiah, toharoh artinya bersuci, sedangkan menurut syarak, toharoh berarti mensucikan diri, pakaian, dan tempat dari segala jenis kotoran atau najis dan hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kotoran atau najis dan hadas yang dimaksud di sini yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan seperti salat ataupun ibadah lainnya. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu dalil atau dasar hukum toharoh. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharuh wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi itulah dalil tentang toharoh yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Baik, pembahasan kita yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaan toharoh. Jadi di sini ada 3 tata cara pelaksanaan. Yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib dilakukan ketika seseorang terkena hadas besar. Jika perempuan, dia itu mengalami haid dan nifas, sedangkan pada laki-laki dia mengalami mimpi basah, maka wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan yang terkena hadas tersebut untuk melaksanakan mandi wajib. Yang mana caranya itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan niat, yang mana niatnya nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Adapun tata cara yang kedua yaitu berwudu.
Taharah dengan berwudu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Adapun tata caranya sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tata cara yang ketiga yaitu bertayamum. Bertayamum dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci sebagai pengganti air. Bertayamum ini ada dua cara. Yang pertama itu membasuh muka dengan debu, yang kedua yaitu membasuh telapak tangan hingga siku dengan debu. Baik, setelah kita membahas pengertian, dalil, dan tata cara pelaksananya, selanjutnya kita membahas tentang hikmah dari pelaksanaan taharah. Jadi di sini ada 3 hikmahnya. Yang pertama, Islam mewajibkan untuk menjaga kebersihan atau kesucian agar seseorang muslim bisa beribadah di depan Rabb-nya dalam keadaan yang bersih dan suci. Yang kedua, ketika kita taharah seperti berwudu, maka air wudu kita mengembalikan atau memperbarui semangat kita dan menghilangkan segala bau-bau yang tidak sedap ketika kita ingin menghadap kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang selalu mengedepankan kesehatan dan kebersihan. Baik, setelah kita mempelajari pengertian, dalil, tata cara pelaksanaan, dan hikmah pelaksanaan taharah, jadi dapat disimpulkan bahwa taharah itu merupakan mensucikan diri agar ibadah yang kita lakukan itu sah. Adapun dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, dan tata cara pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, mandi wajib, yang kedua wudu, dan yang ketiga bertayamum. Adapun hikmah pelaksanaan taharah ini, Islam mewajibkan kita agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.